Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ceria Maswati dan juga Rian Karyadi akan menjelaskan mengenai development on hillside atau pengembangan situs di daerah perbukitan. Oke, jadi keamanan bangunan dan lereng di daerah perbukitan seringkali menjadi bahan yang didiskusikan oleh para ahli dan juga masyarakat, mengingat kerapnya kejadian tanah longsor yang mengkhawatirkan mereka yang berlokasi di daerah perbukitan. Dalam melakukan pengembangan di daerah bukit, perlu dilakukannya perencanaan, desain, serta konstruksi yang tepat agar terhindar dari bahaya tanah longsor. Kemudian tahapan pengembangan di daerah perbukitan. Yang pertama ada tahap perencanaan yang meliputi studi literatur, di mana di sini dilakukannya peninjauan peta geologi, peta topografi, pengamatan citra satelit, dan kondisi di sekitar untuk mengetahui penggunaan lahan sebelumnya saat ini serta masalah lereng yang pernah terjadi sebelumnya. Kemudian pengamatan lapangan. Dilakukannya pengamatan serta identifikasi kejadian tanah longsor yang pernah terjadi sebelumnya sebagai indikator kestabilan lereng yang ada. Kemudian yang ketiga ada investigasi bawah permukaan. Tahapan yang perlu dilakukan yaitu dengan sangat baik untuk dapat melihat kondisi bawah permukaan yang representatif seperti kedalaman tanah lunak, batuan dasar, zona lemah, dan aliran air tanah. Kemudian perencanaan tata letak untuk jalan. Dalam pembangunan perbukitan haruslah dengan gerakan oleh rekayasa geoteknik. Berikut merupakan contoh tipikal bangunan di daerah lereng yang terpotong. Pembuatan bangunan seperti ini bertujuan untuk mengurangi beban yang bekerja pada lereng sehingga dapat mengurangi stabilitas lereng. Kemudian selanjutnya yang kedua ada analisis dan desain lereng. Di daerah tropis dengan iklim panas dan basah menyebabkan pelapukan yang dalam batu induk dan lereng. Oleh karena itu, metode penelitian, analisis, dan desain perlu diterapkan. Untuk desain lereng, informasi yang benar tentang sifat tanah, rejim air tanah, geologi lokasi, pemilihan, dan metodologi analisis merupakan faktor penting yang memerlukan perhatian khusus. Yang ketiga selanjutnya ada faktor keamanan lereng. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan di daerah lereng yaitu resiko terhadap nyawa dan resiko ekonomi menurut GCO 1991. Umumnya, lereng terbagi menjadi 3 kategori, yaitu new slope, existing slope, dan juga natural slope. Nah, berikut merupakan contoh kegagalan kategori resiko hidup menurut Geotechnical Manual for Slope tahun 1991. Dan ini contoh kegagalan lereng berdasarkan resiko ekonomi. Dan kemudian untuk faktor of safety yang direkomendasikan untuk new slope yaitu terdiri dari ini bisa dilihat pada tabel, dan juga kemudian untuk existing slope. Nah, selanjutnya tahapan yang kedua yaitu pengendalian konstruksi. Pentingnya dilakukan pengawasan dalam konstruksi pengembangan, terutama dalam identifikasi ketidakteraturan kondisi bawah permukaan, seperti jenis tanah, drainase, air tanah, lapisan tanah, dan lain-lain. Staf lokasi harus menyimpan catatan terperinci tentang kemajuan dan kondisi yang dihadapi saat melakukan pekerjaan, seperti tanggal, cuaca, dan ketidakteraturan kondisi lapisan bawah tanah selama penggalian. Tahapan ketiga yaitu pemeliharaan lereng. Meskipun kurangnya pemeliharaan lereng dan dinding penahan bukan merupakan penyebab langsung dari peruntuhan. Kegagalan untuk mempertahankan lereng, terutama setelah erosi, dapat merambat dan memicu tanah longsor. Oleh karena itu, pemeliharaan lereng dan inspeksi secara teratur diperlukan. Perawatan lereng juga merupakan faktor penting. Lereng yang tidak dirawat dengan baik dapat menyebabkan keruntuhan lereng, seperti saluran air yang rusak atau retak, saluran air tersumbat, ataupun pengendalian erosi permukaan yang tidak memadai, yang dapat mengakibatkan terbentuknya parit pada lereng. Oke, berikut merupakan peta elevasi pada studi kasus daerah pemetaan lokasi pesawahan Lampung di Desa Wates Wairatai. Pada daerah penelitian terdapat 3 bentuk lahan, yaitu perbukitan tinggi, perbukitan, dan perbukitan rendah. Dapat juga dilihat pada definisi juga menunjukkan pada daerah
mempunyai elevasi terendah yaitu 56 meter dan elevasi tertinggi yaitu 675 meter. Next, merupakan peta slope atau peta kemiringan lereng pada daerah pemetaan lokasi Pesawaran Lampung. Berdasarkan peta daerah penelitian terdiri atas 6 kelas, yaitu datar, hijau tua sampai hijau muda sampai dengan lereng miring dengan slope berkisar 0 sampai 13 derajat, tersebar sekitar 20% pada daerah penelitian, sedangkan pada kelas lereng agak curam hingga lereng curam dengan tanda oranye dengan slope berkisar antara 14% sampai 55%, tersebar sekitar hampir 70%. Kemudian pada kelas lereng sangat curam yang ditandai dengan warna merah berkisar 10% pada daerah penelitian dengan slope sebesar 56% sampai 40%. Pada kemiring lereng agak curam sampai sangat curam mengalami proses dimensional yang ditandai dengan adanya longsoran tanah di beberapa titik pengamatan. Oke, next merupakan peta geologi daerah pemetaan. Pada peta geologi ini juga dapat dilihat ada topografi ataupun peta kontur yang terdapat pada peta geologi tersebut. Peta ini mendeskripsikan 4 formasi, yaitu formasi menengah, formasi tarahan, formasi dasit, dan formasi gunung api muda. Pada 4 formasi ini mempunyai litologi yang batuannya resistensinya kuat seperti batuan beku serta satuan batuan gunung api. Dan pada daerah tersebut mempunyai kerapatan kontur yang cenderung rapat sehingga dikorelasikan dengan peta kemiring lereng bahwa daerah penelitian mempunyai kelerengan yang cenderung curam dan sangat curam. Nah, berikut ini merupakan contoh pembangunan daerah perbukitan pada daerah pemetaan lokasi Pesawaran Lampung. Dapat dilihat pada sebelah kiri merupakan akses jalan menuju di wisata air terjun. Nah, pembangunan akses jalan ini merupakan salah satu contoh pembangunan pada daerah perbukitan yang menuju ke air terjun. Pada sebelah kanan dapat dilihat jalan lintas Pesawaran ke Tanggamus pada daerah lereng. Ini merupakan daerah lereng yang cukup curam, tapi ada jalan lintas yang dibangun pada daerah tersebut. Oke, pada kesimpulan ini kami menyimpulkan pada daerah pemetaan atau daerah penelitian yang meliputi analisa peta geologi, topografi, serta peta kemiringan lereng, serta peta elevasi dapat disimpulkan bahwa pada daerah pemetaan yang berlokasi di Pesawaran Lampung dikategorikan sebagai lokasi yang aman dilakukan pembangunan asalkan dilakukan tahapan-tahapan yang benar seperti meliputi perencanaan, pengendalian konstruksi, dan pemeliharaan lereng. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan akses jalan serta pembangunan rumah serta bangunan yang terdapat pada daerah tersebut. Mungkin itu saja dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Pada awal kami mohon pun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.